kembali lagi di part 2 ya. Nah, jadi kita sebelumnya di dulu kan pikir boleh yang oleh ini sebagai tamu spesial itu luar biasa ya, dengan pure vibes yang luar biasa ini ya, ditemani dengan kopi yang bikin gak ngantuk ya. Sebenarnya cuacanya yang namanya Bogor ya, cuaca di Bogor itu emang hawanya itu sejuk ya, bikin kita selalu ngantuk ya, akhirnya malas-malasan gitu ya. Makanya bagaimana nih tipsnya Kakak Skrini supaya kita nggak malas-malasan? Jadi memang lingkungan itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Nggak cuma lingkungan dari segi makhluk, dari segi alam juga mempengaruhi. Betul, sama sekali ya. Apalagi alam yang sejuk. Jadi tergantung dengan prinsip kehidupan kemanusiaannya seperti apa. Jadi kalau prinsipnya kayak berarti Bogor mungkin terkenal dengan orang yang mungkin sampai kutip malas gitu. Kan karena memang ya mungkin karena nuansa alam yang Allah berikan seperti ini, maka Allah menguji kepada orang Bogor itu makin mau beribadah nggak nih? meningkatkan ibadah takwanya gitu. Berarti emang udah ada ujiannya masing-masing gitu. Kayak contohnya mungkin Bogor sering hujan. Iya, itu sekarang masyakil yang jadi kadang kita mau ngapa-ngapain bingung, mau kemana-kemana bingung karena hujan. Mau dibilang gimana ya, kadang kita ada mungkin acara kita yang tertunda gara-gara hujan, tapi di sisi lain yang dibilang hujan itu rahmat gitu. Jadi kita kadang bingung gitu. Mungkin kalau di tempat Hawari mungkin sering hujan, mungkin tempatnya sering panas kemarau berkepanjangan gitu. Jadi ya setiap tempat ada balance lah ya. Intinya kita mau untuk menjaga keberlangsungan. Tapi kadang ada yang berpendapat gini, ini kita mungkin saling bertukar pikiran ya. Ada yang bilang begini, atau kalau itu mah nggak adil loh. Kok bisa di sini hujan terus, di sana panas terus, kenapa nggak adil nih? Nah, dengan itulah kita sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Yang jelas kita harus siap hadapi segala apapun yang Allah takdirkan pada kita gitu kan. Karena kalau kita nggak siap dengan takdir Allah, bukan kita gitu. Iya benar Kan? Kalau kita nggak siap, saya nggak siap tinggal di kota yang mungkin sering hujan. Jadi saya bermalas-malasan. Maka kalian gitu, kan? Ya maka disinilah perlu ada pembinaan ya untuk meningkatkan prinsip-prinsip pembudayaan yang semakin semangat. Tapi itulah kadang banyak orang bertanyakan gimana letak kehadiran Allah ya. Dia akhirnya dia nggak percaya Tuhan, jadi ateis gara-gara itu doang. Kita Jagoan. nah ini makanya kita harus belajar. Kalau menurut Anda, jadi gini, banyak orang yang nyari gimana sih keadilan Allah, gimana sih yang tidak menemukan ada keadilan, kok bisa dia ini kan begitu. Padahal Anda pernah punya teman dia bilang gini, kenapa ya orang Kristen tuh kayak Allah, padahal dia kan gak nyembah Allah, kenapa masih dikasih rezeki sama Allah? Nah jadi mungkin kita harus di sini harus paham ya. Mungkin orang Kristen dikasih kekayaan berlimpah di dunia, artinya mereka capainya di akhirat nangis gitu kan. Nah jadi walau ya kebanyakan mungkin muslim zaman sekarang ya bukan kaya sih, akhirnya cukup sederhana mampu gitu. Ya, akhirnya mereka mau meluangkan waktu-waktunya untuk beribadah gitu. Ya, akhirnya mereka jadi bukan hanya fokus pada dunia tapi juga kan kalau orang muslim kan ya ini kejar ya kan, kita nggak tahu akhirat seperti apa. Tapi kalau menurut Ana itu langsung pertanyaan yang masuk akal kan? Karena gini, kalau antum semua ya kalian semua sahabat-sahabat MY mau nyari keadilan Allah, kayaknya gini, sebenarnya Allah itu adil, tapi kalian nggak tahu letak keadilan di mana. Mungkin gini, Ani bisa kasih contoh nih kata kayak gini. Ana pernah dengar lagi orang juga. Ada dia cerita, kalau kamu nyari keadilan Allah, contohnya begini. Ada laki-laki umur 20 tahun ya, dia sudah menikah dan punya anak ya, tapi ekonominya kurang. Di sisi lain ada anak muda umur 30 tahun ya, dia belum menikah, belum punya anak, tapi ekonominya bagus, sukses.
tapi dia pengen punya anak ini yang umur 30 tahun ini, yang umur 30 tahun ini pengen punya anak, ya enggak? Karena kan ekonominya udah bagus ya. Yang umur 20 tahun ini ingin punya ekonomi yang bagus agar bisa menghidupi keluarganya. Kan di situ kelihatan balance. Kelihatan ya Allah adil gitu. Ente dikasih kekayaan, tapi nggak dikasih ini. Tapi Antum tahu gak sih, akhir-akhir ini tuh ada salah satu influencer ya, yang memang dia itu sangat mengangkat prinsip child free. oh ya, Nah ini harus benar-benar kita perbaiki sih. Jadi artinya mungkin tadi kita udah bahas ya masalah adil. iya. Bagaimana nih kalau Banyak orang misalnya yang punya anak begitu kan ya. Jadi saya nggak mau punya anak. Padahal anak itu kan termasuk rahmat ya. Anak banyak rezeki, anak banyak rezeki. nah tapi ya inilah yang harus kita apa ya benahi apa ya statement orang yang mungkin keliru. Iya, itu tujuannya MYO itu kadang juga untuk membenahi, berani speak up terhadap argumen-argumen seperti itu gitu. Jadi kita sebagai MYO menolak ya, menolak keras dengan prinsip saat itu ya. Itu kata gitu, kita menolak ya, kita menolak guys. Tapi sih selain kita menolak tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain itu karena kita juga mau adanya apa ya tumpang tindih lah artinya keributan. Iya. Ya udahlah ketika mereka mau kita coba oke gitu loh. Itu kan pendapat mereka, Ya, tapi pendapat kan mereka. kita udah speak up memberitahu yang benar itu seperti ini. Sebenarnya prinsip itu tuh salah ya, karena ya Tuhan ngasih anak itu kan, Allah ngasih anak ya titipan gitu kan, itu masuk bagian dari titipan yang harus dijaga gitu kan. Toh nanti ini ente ya semuanya nih kalau udah meninggal ya, cuma 3 yang bisa jadi nama ente. Apa katanya? Ilmu yang bermanfaat, Anak tuh anak yang mendoakan kedua orang tua. Kalau ente nggak punya anak, siapa yang doain ente? Ya nggak, bener nggak? Apa apaan itu lagi? yang ketiga adalah Sedekah jariah ya. Apa dan ilmu yang bermanfaat ya bang? jadi kan kita punya Oh, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. anak yang muda Dengan kebermanfaatan kedua orang tuanya, sedekah jariah. Ada anak yang mendoakan orang tua itu punya anak gimana? Tapi gini, aneh bukannya mau kayak menyindir orang yang galak, bukan. Karena ini sebagai untuk mematahkan argumen itu loh. Argumen itu ente kenapa ya? Banyak juga sama orang yang ingin punya anak, gak bisa begitu karena ente pengen malah. Apa kata dia? Pengen. terjadi ya dan yang melakukan statement itu adalah stream gitu loh. Makanya ini jadi kita MYO ini kita ngajak lah buat teman-teman yang ada di manapun kalian berada gitu loh. Jadi kalian masuk ke sini, masuk ke komunitas ini yang nggak akan sia-sia gitu loh, ya kan? Jadi kalian bisa belajar prinsip hidup yang baik seperti apa, ya kan? Jadi kalian tuh tahu gitu loh, seperti ini, seperti ini. Dan insya Allah kan bagaimana yang kita bicara juga ya kan kalau misalkan komunitas ini sudah memberikan akal yang besar, insya Allah kita bakal bikin modal yang besar lagi. Jadi bukan komunitas lagi, jadi contohnya kayak untuk sekolah, kelas-kelas yang kita buka buat orang-orang yang mau berhijrah ke dalam pendidikan. Bagus sekali ya. Jadi itu, dan di sini kita nggak menutup untuk menerima saran dan kritikan. Jadi bukannya kita berpendapat nih, bukannya itu udah pasti benar, enggak. Sobat-sobat MYO juga bisa mungkin ada yang salah dari kita bisa Jadi bisa di komen ya di Iya, bawah ya. bukan kayak gitu harusnya Pak Ari, kayak Pak Sakil, bukan kayak gitu harusnya kayak gini. Oh, kita boleh tuh nanti tukar pikiran gitu kan. Karena kan kita saling Nah, mengingatkan. justru di situ serunya. Karena kita bisa bertukar pikiran, menambah ilmu ya. Jadi makanya buat kawan-kawan MYO kalau mau gabung bersama kita gitu ya. Karena memang insya Allah kita dalam waktu dekat ini akan buka lagi ya. Ya, Pendaftaran yang mau masuk ke komunitas ini gitu. Insya Allah program-program ini akan kita hadirkan buat mereka-mereka yang mau bangkit lah dari keterpurukan gitu. Dan insya Allah benefit-benefitnya banyak gitu. Jadi kita tuh fokusnya bukan ke masalah apa ya, dakwah doang, tapi ada juga penghadiahnya atau
amal amalnya gitu yang bisa kita lakukan kayak nanti contoh bersih-bersih